Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinda. NIM saya yaitu 20230013. Saya berasal dari Prodi Akuntansi S1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, konsep dasar barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Yang kedua, bunga sederhana dan bunga majemuk atau future value. Yang ketiga, present value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu barisan dan deret. Barisan adalah kumpulan suatu bilangan atau bentuk aljabar yang disusun sehingga membentuk suku-suku yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki pola tertentu. Bentuknya disusun sebagai berikut. Misalnya, U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Keterangan dari U1 tadi yaitu U1 berarti suku ke-1, U2 berarti suku kedua, U3 berarti suku ketiga, dan seterusnya. Adapun beberapa contoh barisan yaitu misalnya di bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. U1-nya yaitu 1, U2-nya yaitu 3, U3-nya yaitu 5, dan U4-nya yaitu 7, dan seterusnya. Itulah contoh dari bilangan ganjil dari barisan. Selanjutnya, pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nilai yang sama itu dinamakan dengan beda, simbol beda yaitu B. Misalnya barisan U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan titik-titik UN sama dengan UN dikurang 1. Adapun rumus-rumus suku KN yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan A suku pertamanya U1, B sama dengan bedanya, UN adalah suku KN-nya. Dari rumus yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, U1 sama dengan A ditambah 1 dikurang 1 dikali B sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah 2B, U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 sama dikali B sama dengan A ditambah 3B, U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah 4B. Dan seterusnya. Sehingga barisan aritmatikanya yaitu A, A ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, dan seterusnya. Adapun contoh yang lain yaitu barisan berikut manakah yang merupakan barisan aritmatika? Yang A 1, 3, 5, 7, yang B 2, 5, 8, 11, 14, yang C 1, 2, 5, 7, 8, yang D 3, 5, 6, 2, 12, yang E 4, 2, 0, min 2, min 4. Mari kita membuat penyelesaiannya dari
A, B, C, D, E. Yang pertama, yang A. 1, 3, 5, 7. Bisa teman-teman coret di bukunya atau yang lain. Di sini saya tidak memiliki papan tulis, jadi saya hanya menyebutkan saja. Yang A, 1, 3, 5, 7. Dari 1 ke 3 jaraknya ada 2. Dari 3 ke 5 jaraknya ada 2. Dari 5 ke 7 jaraknya ada 2. Jadi, karena selisih selalu sama dan berdekatan, maka barisan ini termasuk barisan aritmatika dengan beda 2. Cara mencari bedanya yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. B sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi teman-teman bisa dicoret bukunya sehingga dapat menghasilkan bedanya ada 2. Seterusnya yaitu dari option yang ke B, yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Dari jarak 2 ke 3 ke 5 ada 3. Dari jarak 5 ke 8 ada 3. Dari 8 ke 11 ada 3. Dari 11 ke 14 ada 3. Jadi sama dengan option yang ke A, jaraknya sama, bedanya sama. Cara mencari bedanya itu yaitu 5 kurang 2 sama dengan 3. 8 dikurang 5 sama dengan 3, 11 dikurang 8 sama dengan 3, 14 dikurang 11 sama dengan 3. Jadi bedanya adalah 3. Dan option seterusnya kita skip ya. Lanjut, yaitu contoh selanjutnya yaitu diketahui suku kedua dan suku keempat suatu barisan aritmatika berturut-turut 6 dan 14. Tentukan nilai suku ke-11-nya. Penyelesaiannya yaitu U2 sama dengan 6, U4 sama dengan 14. Untuk menentukan nilai suku pada barisan tersebut, maka kita harus mencari nilai A dan nilai B atau bedanya dengan rumus suku KN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah 3B menghasilkan A ditambah 3B sama dengan 14. Persamaan 1. Yang persamaan 2-nya yaitu U2 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah B menghasilkan A ditambah B sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Menentukan nilai A dan B dengan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A ditambah 3B sama dengan 14. A ditambah B sama dengan 6 dikurangi menghasilkan 2B sama dengan 8, B sama dengan 4. Persamaan 2-nya yaitu A ditambah B sama dengan 6 menghasilkan A ditambah 4 sama dengan 6 menghasilkan A sama dengan 2. Menentukan suku ke-11. U11 sama dengan A ditambah 11 dikurang 1 dikali B sama dengan 2 ditambah 10 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 40 sama dengan 42. Jadi suku ke-11-nya adalah 42. Selanjutnya yaitu suku tengah barisan aritmatika dilambangkan dengan UT. Barisan aritmatika mempunyai suku tengah dengan syarat banyak suku harus ganjil.
suku tengah simbolnya UT yang dapat dicari nilainya dari barisan yang banyak sukunya. Berhingga rumus suku tengah yaitu UT sama dengan U1 ditambah UN per 2. Keterangannya yaitu U1 adalah suku pertama barisan yang dicari suku tengahnya. UN sama dengan suku terakhir barisan yang dicari suku tengahnya. Contoh dari suku tengah barisan aritmatika ini yaitu yang pertama, tentukan nilai suku tengah dari setiap barisan aritmatika. 1, 3, 5, 7, 9. Penyelesaiannya yaitu suku tengahnya adalah 5. Jadi UT sama dengan U1 ditambah UN per 2 sama dengan 1 ditambah 9 per 2 sama dengan 5. Maka suku tengahnya adalah 5. Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku sehingga N suku pertama. Simbol yang digunakan adalah 8N yang artinya jumlah N suku pertama. Misalnya 81 sama dengan U1 jumlah 1 suku pertama. 82 U1 ditambah U2 sama dengan jumlah 2 suku pertama. 83 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 atau jumlah 3 suku pertama. 84 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 atau jumlah 4 suku pertama. Bagaimana kalau yang dijumlahkan sukunya banyak sekali? Maka kita akan menggunakan rumus langsung, yaitu rumusnya adalah diketahui suku pertama U1 dan suku terakhirnya UN, 8N sama dengan N per 2 atau dikali U1 ditambah UN. Yang kedua, diketahui suku pertama U1 sama dengan A dan bedanya adalah dilambangkan dengan huruf B, maka 8N sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Selanjutnya, diketahui banyak suku atau N suku dan suku tengahnya UT. Rumus suku tengahnya adalah UT sama dengan U1 ditambah UN per 2. Rumus jumlahnya yaitu 8N sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN sama dengan N dikali U1 ditambah UN per 2 sama dengan N dikali UT, sehingga dapat menghasilkan 8N sama dengan N dikali UT. Dari ketiga rumus yang di atas atau yang telah saya sebutkan, maka rumus 8N hasil yang sama jika ingin mengingat ketiganya, jika ingin mengingat rumus ketiganya, cukup ingat rumus yang ini. Misalnya, yang ini 8N sama dengan N per 2 atau dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh dari deret aritmatika yaitu contoh yang pertama, tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu dari barisan diperoleh A sama dengan 2,
B sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jumlah 11 suku pertamanya yaitu 8N sama dengan N dikurang 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. 8, 11 sama dengan 11 per 2 dikali 2,2 ditambah 11 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 11 per 2 dikali 4 ditambah 20 sama dengan 11 per 2 dikali 24 sama dengan 11 dikali 12 sama dengan 132. Jadi hasilnya yaitu 132. Itulah pengertian dan contoh soal dari deret aritmatika. Selanjutnya yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya berurutan bernilai konstanta. Misalnya, barisan geometri tersebut yaitu A, B dan C, maka C per B sama dengan B per A, sama dengan konstanta. Hasil bagi suku yang berdekatan disebut dengan rasio. Misalnya, ditentukan sebuah deret geometri U1, U2, U3, titik-titik, UN dikurang 1, UN. Maka U2 per U1, U3 per U2, titik-titik, UN per UN kurang 1 sama dengan R. Lalu, bagaimana menentukan suku KN-nya yaitu U3 per U2 sama dengan R, maka U3 sama dengan U2 dikali R adalah A dikali R sama dengan AR kuadrat. UN per UN dikurang 1 sama dengan R, maka UN sama dengan UN dikurang 1 dikali R sama dengan AR pangkat N dikurang 2 dikali R sama dengan AR N dikurang 2 ditambah 1 sama dengan AR N dikurang 1. Dapat disimpulkan bahwa rumus suku KN baris geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. A sama dengan suku awal R rasio. Contoh soal dari barisan geometri yaitu sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4 setiap 12 menit. Berapakah jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam jika sebelumnya terdapat 3 buah bakteri? Penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 3, R-nya ada 4, N-nya sama dengan 1 jam per 12 menit, sama dengan 60 per 12 sama dengan 5. Yang ditanya adalah U5. Jawab, UN sama dengan ARN dikurang 1. U5 sama dengan 3 dikali 45 dikurang 1. U5 sama dengan 3 dikali 2, 5, 6 sama dengan 7, 6, 8 bakteri. Itulah rumus dan contoh serta pengertian dari barisan geometri. Selanjutnya yaitu deret geometri. Deret geometri dapat diartikan sebagai jumlah dari N suku pertama pada sebuah barisan geometri. Apabila suku Kn dari suatu barisan geometri digambarkan dengan rumus AN sama dengan A1 RN dikurang 1, maka deret geometrinya dapat dijabarkan menjadi Sn sama dengan A1 ditambah A1R ditambah A1 R kuadrat ditambah A1 R pangkat 3 tambah titik-titik ditambah A1 RN kurang 1.
contoh soal dari deret geometri, yaitu tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan geometri 2, 8, 32, dan seterusnya. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu diketahui A-nya ada 2, R-nya ada 4, dan N-nya ada 8. Yang ditanya yaitu S8 sama dengan Sn sama dengan A 1 dikurang N pangkat N per 1 dikurang R. S8 sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang 4 pangkat 8 per 1 dikurang 4. S8 sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang 65536 per min 3. S8 sama dengan 2 dikali min 65535 per min 3. S8 sama dengan 2 dikali 21845. S8 sama dengan 43.690. Itulah dari pengertian contoh soal dan penyelesaian dari deret geometri serta barisan geometri. Materi yang kedua yaitu future value atau nilai masa depan. Nilai uang saat ini atau present value atau PV akan menjadi nilai masa depan atau nilai waktu yang akan datang atau future value atau FV. Hal ini karena kas tersebut diinvestasikan mendapatkan bunga atau return dan akhirnya mendapatkan lebih dari kas awal. Proses nilai sekarang atau PV menjadi nilai masa depan atau FV disebut pemajemukan atau compounding atau untuk bunga majemuk. Selanjutnya, menghitung nilai masa depan atau future value. Menghitung nilai yang akan datang dapat dihitung berdasarkan dua model perhitungan, yaitu satu bunga majemuk atau compound interest, yang kedua bunga sederhana atau simple interest. Model perhitungan bunga terbagi atas dua. Yang pertama, bunga sederhana. Perhitungan bunga selalu dari nilai awal atau jumlah awal atau kas awal. Yang kedua, nilai tidak diterima dari bunga. Selanjutnya, bunga majemuk. Perhitungan bunga didasarkan pada uang terakhir yang kita miliki atau sudah mengandung bunga. Yang kedua, bunga diterima atas bunga yang sebelumnya telah diterima di periode-periode sebelumnya. Yang ketiga, disebut bunga berbunga atau bunga majemuk. Model perhitungan bunga yaitu ada dua, yaitu bunga sederhana atau FVN sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah IN. Yang kedua, FVN sama dengan PV ditambah PV IN. Yang kedua, bunga majemuk. VP IN sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Model bunga majemuk lebih umum atau banyak digunakan. Formulasi di atas digunakan jika bunga diterima atau dibayarkan satu kali dalam 1 tahun. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Rumus dari present value yaitu PV sama dengan FV per 1 ditambah I. Selanjutnya,
Contoh soal dari present value. Beberapa nilai sekarang dari jumlah uang sebesar 10 juta rupiah yang baru akan diterima pada akhir tahun ke-5 bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk. Jawabannya yaitu PV sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N sama dengan PV sama dengan 10 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 10 juta per 2,11 sama dengan 4.972.650. Itulah hasil dari penjabaran 3 materi yang tadi yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.